Kapal induk sering dianggap sebagai senjata paling kuat di lautan. Ukurannya raksasa, teknologinya canggih, dan selalu beroperasi bersama kapal-kapal pengawal. Sekilas, kapal induk terlihat hampir tak tersentuh. Namun kenyataannya, kapal induk, seperti semua kapal perang di dunia, memiliki satu kelemahan alami yang tidak bisa dihindari oleh teknologi manapun. Kelemahan itu bukan berasal dari persenjataan atau sistem pertahanan, melainkan dari bentuk bumi itu sendiri. Radar kapal induk dipasang relatif dekat dengan permukaan laut dan bekerja dengan prinsip garis lurus. Karena bumi berbentuk bulat, selalu ada batas pandang alami yang disebut cakrawala radar. Akibatnya, target yang terbang sangat rendah, seperti rudal jelajah yang meluncur mengikuti permukaan laut atau drone berukuran kecil, bisa tersembunyi di balik lengkungan bumi. Target tersebut bukan tidak terdeteksi sama sekali, tetapi seringkali baru terlihat ketika jaraknya sudah jauh lebih dekat dan waktu reaksi menjadi sangat terbatas. Hal ini bukan hanya masalah bagi Amerika Serikat. Semua kapal perang, baik milik Rusia, Cina, maupun negara lain, menghadapi keterbatasan yang sama. Ini bukan kesalahan desain, melainkan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Dalam peperangan laut modern, keterlambatan beberapa menit saja dapat menentukan apakah sebuah armada mampu bertahan atau tidak. Untuk menutup kelemahan inilah kapal induk mengandalkan pengawasan dari udara. Peran ini dijalankan oleh E-2D Advanced Hawkeye, sebuah pesawat peringatan dini dan pengendali pertempuran udara. E-2D beroperasi di ketinggian sekitar 25 hingga 30 ribu kaki, memberikan sudut pandang yang jauh lebih luas dibandingkan radar kapal di permukaan laut. Dari ketinggian ini, lengkungan bumi yang menjadi penghalang bagi radar kapal tidak lagi menjadi masalah besar. E-2D dilengkapi radar AN-APY9, sebuah radar AESA yang sangat canggih dan mampu mengawasi ruang udara dan permukaan laut secara bersamaan. Radar ini dapat melacak ratusan target sekaligus dan diperkirakan mampu mendeteksi pesawat pada jarak hingga ratusan kilometer. Bahkan bisa mencapai sekitar 400 hingga 500 kilometer tergantung kondisi dan jenis target. Untuk ancaman yang terbang rendah, jarak deteksinya memang lebih pendek, tetapi tetap jauh lebih awal dibandingkan radar kapal induk. Begitu ancaman terdeteksi, E-2D tidak melakukan penyerangan. Pesawat ini tidak membawa senjata apapun. Fungsi utamanya bukan untuk bertempur, melainkan untuk melihat lebih dulu, mengelola pertempuran, dan mendistribusikan informasi. Data yang dikumpulkan E-2D dikirim secara real-time ke kapal induk, kapal perusak pengawal, dan pesawat tempur yang sedang berpatroli. Dengan peringatan dini ini, jet tempur dapat diluncurkan lebih cepat, sistem pertahanan udara kapal bisa disiapkan, dan armada memiliki waktu tambahan untuk bermanuver. Dalam menjalankan fungsi pengawasan strategis, E-2D Advanced Hawkeye mengadopsi doktrin operasional standoff surveillance. Pesawat ini secara taktis mempertahankan posisi di luar zona jangkauan efektif musuh, dengan radius operasi yang dijaga ketat pada jarak 200 hingga 400 km dari area target. Kalkulasi jarak ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko dari sistem pertahanan udara jarak jauh, seperti sistem S-400 Triumph buatan Rusia, yang secara teoritis mampu mengancam target udara hingga jarak 400 km. Dengan demikian, E-2D dapat mengumpulkan data intelijen secara real-time tanpa mengekspos dirinya pada risiko intersepsi. Namun, ketika situasi berkembang menjadi konflik atau bahkan perang terbuka, peran E-2D justru semakin krusial. Pesawat ini hampir selalu menjadi salah satu yang pertama diterbangkan, bahkan sebelum jet tempur dan pesawat pendukung lainnya lepas landas. Sejak fase paling awal operasi, E-2D sudah berada di udara untuk membangun gambaran situasi awal, memantau kondisi ruang udara dan permukaan laut, serta mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini. Setelah E-2D Advanced Hawkeye menyelesaikan tugas pengawasan dan membangun gambaran situasi, peran tersebut kemudian dilanjutkan oleh IA-18J Growler. Pesawat ini dikerahkan sebagai tulang punggung peperangan elektronik, bertugas menindaklanjuti informasi yang telah dikumpulkan E-2D dengan cara yang lebih aktif. Jika E-2D berperan sebagai mata dan pusat kendali, maka EA-18J Growler berfungsi sebagai alat untuk melemahkan kemampuan lawan merespons ancaman. Tugas utama EA-18G Growler adalah menekan dan mengganggu sistem pertahanan udara musuh, terutama radar pengawas, radar penembakan,
serta jaringan komunikasi yang menghubungkan sistem senjata lawan. Dengan menggunakan sistem peperangan elektronik canggih yang dibawanya, Growler mampu mengacaukan sinyal radar musuh, menurunkan akurasi deteksi, hingga membuat operator lawan kesulitan membedakan antara target asli dan gangguan elektronik. Selain melakukan gangguan elektronik, EA-18G Growler juga berperan dalam misi penekanan pertahanan udara musuh atau Suppression of Enemy Air Defenses. Dalam peran ini, Growler dapat mendampingi pesawat tempur lain, melindungi mereka dari ancaman radar dan rudal darat ke udara, sekaligus membantu membuka celah di sistem pertahanan lawan. Dengan perlindungan ini, pesawat tempur dapat mendekat ke wilayah operasi dengan risiko yang jauh lebih kecil. EA-18G Growler juga berfungsi sebagai pengumpul intelijen elektronik. Pesawat ini mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan emisi radar serta komunikasi musuh, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi, jenis, dan cara kerja sistem pertahanan lawan. Informasi ini kemudian diteruskan kembali ke E2D, kapal induk, dan pusat komando untuk memperbarui situasi secara real-time. Dalam banyak skenario, kehadiran EA-18G Growler menjadi penentu apakah pesawat tempur lain dapat beroperasi dengan aman atau tidak. Dengan radar musuh yang dilemahkan dan jaringan pertahanan yang terganggu, fase berikutnya pun bisa dimulai. Dengan sistem pertahanan udara lawan yang telah ditekan oleh EA-18G Growler, medan pertempuran mulai berubah secara signifikan. Radar-radar musuh tidak lagi bekerja secara optimal, jaringan sensor terputus atau terganggu, dan kemampuan lawan untuk mendeteksi serta melacak target udara menurun drastis. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi fase operasi berikutnya. Setelah tugas Growler dijalankan, pesawat tempur lain seperti F-15E Strike Eagle, F-35, dan berbagai platform serang lainnya dapat memasuki wilayah operasi dengan jauh lebih leluasa. Pesawat-pesawat yang telah diterjunkan bisa fokus pada misi utamanya, yakni menghantam sasaran bernilai tinggi, mulai dari peluncur rudal, pusat komando, hingga instalasi militer strategis. Dengan urutan operasi seperti ini, serangan tidak dilakukan secara membabi buta, melainkan melalui tahapan yang terencana, di mana setiap pesawat menjalankan peran masing-masing untuk memastikan kekuatan utama dapat bergerak secara efektif dan dengan risiko seminimal mungkin. Meski demikian, dalam situasi perang nyata, E2D Advanced Hawkeye kerap dipandang sebagai target bernilai paling tinggi. Kehilangan E2D berarti kehilangan kemampuan untuk melihat, membaca, dan mengoordinasikan medan tempur secara menyeluruh. Menyadari nilai strategis tersebut, negara-negara besar seperti Rusia dan Cina mengembangkan rudal jarak jauh yang secara khusus dirancang untuk memburu pesawat peringatan dini. Rusia, misalnya, memiliki rudal R-37M yang dapat diluncurkan dari pesawat tempur seperti Su-35 maupun Su-57. Sementara itu, Cina mengandalkan rudal PL-15 dan PL-17. Rudal-rudal ini kerap dijuluki sebagai AWACS Killer karena dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi dari jarak sangat jauh dengan jangkauan yang diperkirakan mencapai sekitar 300 hingga 400 km. Karena ancaman tersebut, E2D tidak pernah diterbangkan tanpa perlindungan. Sejak lepas landas, pesawat ini biasanya dikawal oleh pesawat tempur pengaman yang bertugas menjaga ruang udara di sekitarnya. Pesawat pengawal ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan pertama, mengantisipasi ancaman dari pesawat musuh maupun potensi serangan rudal jarak jauh yang secara khusus ditujukan pada pesawat peringatan dini. Pada akhirnya, kekuatan sebuah kapal induk tidak semata ditentukan oleh ukuran, jumlah jet tempur, atau tebalnya lapisan baja. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuan untuk melihat lebih jauh, memahami lebih cepat, dan bertindak lebih dulu dibandingkan lawan. Di tengah keterbatasan alami yang diciptakan oleh lengkungan bumi, E2D Advanced Hawkeye hadir sebagai mata di langit yang meniadakan kebutuhan armada, sementara EA-18G Growler membuka jalan dengan melemahkan pertahanan musuh. Bersama pesawat tempur yang menyusul di belakangnya, mereka membentuk sebuah sistem yang saling melengkapi, di mana setiap peran dari pengawasan hingga serangan berjalan dalam satu rangkaian yang terencana. Pemenang pertempuran hari ini adalah mereka yang mampu mengendalikan jalannya perang, melihat segala ancaman, dan menghancurkannya bahkan sebelum musuh sadar bahwa mereka sedang diincar.